Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Kim A akan menjelaskan mengenai prospek dan potensi tanaman kelapa di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Syafa beserta rekan saya. Nama saya Manzila dengan NIM J0412221067. Nama saya Zahwa Sila Safira dengan NIM J0412221079. Perkenalkan, nama saya Yelvi Persiana Butar-Butar dengan NIM J0412221103. Perkenalkan, nama saya Asri Afifah dengan NIM J0412221136. Tanaman kelapa merupakan salah satu jenis tanaman palma yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Menurut Minarto, kelapa disebut tree of life, artinya pohon kehidupan. Hal tersebut dikarenakan pohon kelapa memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Semua bagian dari tanaman kelapa ini dapat dimanfaatkan dari mulai akar, batang, daun, buah, baik untuk tujuan kuliner maupun non-kuliner. Salah satu bagian tanaman ini yang paling sering dimanfaatkan adalah bagian buahnya. Dalam satu buah kelapa secara umum terdiri dari 4 bagian, yaitu kulit, tempurung, daging buah, dan air. Daging buah kelapa dapat diolah menjadi beraneka ragam produk, seperti pada bagian kulit dapat diolah menjadi minyak kelapa. Untuk bagian yang diparut, daging kelapa dapat diolah menjadi santan dan produk lain seperti tepung minyak, manisan, plastik coconut chip, dan lain-lain. Selain itu, pohon kelapa ini mudah ditemukan di Indonesia. Tanaman ini sangat berlimpah sehingga Indonesia menjadi produsen kelapa terbesar kedua setelah Filipina. Ampas kelapa dapat diolah menjadi tepung, kemudian diayak menggunakan saringan di bawah 40 mes dapat digunakan sebagai tepung panir pada makanan. Hal tersebut dikarenakan ayakan yang dihasilkan agak kasar. Tepung panir memiliki manfaat untuk mengaplikasikan dan digunakan sebagai bahan untuk memproses produk makanan, seperti untuk melapisi produk pangan yang digoreng. Berdasarkan paparan di atas, ampas kelapa yang merupakan limbah dan jarang dimanfaatkan ternyata mengandung serat pangan yang tinggi. Selain itu, ampas kelapa dan tingkat kekasaran tertentu dapat dimanfaatkan sebagai tepung pelapis atau tepung panir pada makanan. Pada pembuatan nugget ayam bertujuan untuk memanfaatkan limbah ampas kelapa. Penelitian ini juga bertujuan untuk menambah variasi penggunaan tepung di dalam dunia kuliner, sehingga menjadikan ampas kelapa memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dapat dijadikan peluang bisnis untuk kedepannya. Berdasarkan paparan dan contoh di atas, ternyata pohon kelapa memiliki potensi yang cukup banyak, apalagi di Indonesia merupakan salah satu penghasil kelapa terbanyak kedua setelah Filipina. Daun dan batang kelapa sawit. Daun kelapa sawit dimanfaatkan sebagai pakan ternak, lidinya sebagai bahan pembuatan sapu lidi, sedangkan pelepahnya dapat dimanfaatkan sebagai atap rumah atau juga bisa dijadikan sebagai kerajinan. Biasanya pelepahnya akan dianyam terlebih dahulu atau dirapihkan. Batang dan pelepah dapat dijadikan produk-produk olahan kayu juga. Contohnya seperti particle board yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena dianggap sebagai kayu lapis modern. Lalu, sebagai inovasi yang baru, terdapat produk-produk olahan baru juga, yaitu daun dan pelepah kelapa sawit juga dapat dijadikan sebagai pupuk organik melalui pengomposan untuk tanaman. Biasanya digunakan untuk tanaman hias atau pupuk untuk kelapa sawit lagi. Menjelaskan tentang pohon industri kelapa sawit, bagian daging buah, cangkang, dan juga inti buah. Yang pertama adalah mesokarp atau daging buah. Dapat diolah menjadi crude palm oil dengan cara diekstraksi dan dapat dimanfaatkan untuk minyak goreng, margarin, biodiesel, dan juga sabun. Lalu yang kedua ada endokarp atau cangkang yang dapat diolah menjadi arang aktif yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Lalu yang terakhir ada kernel atau inti buah. Dapat diolah menjadi palm kernel oil dengan cara diekstraksi dan biasanya digunakan untuk alkohol, kosmetik, dan juga obat-obatan. Lalu limbah cair kelapa sawit adalah air buangan yang dihasilkan pabrik kelapa sawit dalam proses pengolahan minyak sawit mentah. Bahan ini dapat digunakan sebagai pupuk organik kebun setelah dilakukan pengolahan di fasilitas instansi pengolahan air limbah guna menurunkan kadar keasaman dan tingkat biokemikal oksigen demand dan chemical oksigen demand. Bahan ini juga dapat digunakan sebagai energi biogas setelah diproses menggunakan teknik penangkapan metana. Teknik yang diperlukan dalam melakukan budidaya penanaman tanaman kelapa.
Yang pertama ada memilih benih. Benih yang digunakan adalah berasal dari tanaman pohon induk yang telah memasuki umur 20-40 tahun lamanya. Carilah kelapa dengan tipe 4/5 sisi dari kulit kelapa telah berwarna coklat, bulat, serta bentuk yang sedikit lonjong, buah yang licin serta halus, dan memiliki panjang buah sekitar 22-25 cm, serta lebar buah sekitar 17-22 cm. Yang kedua, siapkan benih yang tidak bocor, kering, serta tidak terkena sinar matahari langsung, dan simpan pada tempat sekitar 25-27 derajat Celcius. Dan yang ketiga, ada penyemaian dengan polybag. Penyemaian yang dilakukan dalam polybag akan memakan waktu kurang lebih selama 6-12 bulan. Dan yang keempat, ada pemindahan bibit. Bibit polybag wajibnya telah dapat dipindahkan ketika umur pada tanaman telah mencapai 9-12 bulan atau ketika ingin memasuki musim penghujan. Dan yang kelima, ada media tanam. Gunakanlah tanah aluvial untuk membuat tanaman kelapa yang ditanam memiliki produktivitas yang terbaik. Tetapi sebenarnya tanaman kelapa dapat tumbuh di berbagai media tanam, seperti laterit, pasir tanah berbatu, serta aluvial. Yang keenam, ada pengolahan media tanam. Berikanlah pemupukan dengan menggunakan pupuk TSP 300 gram untuk tiap lubang yang akan ditanami. Dan yang ketujuh, ada teknik penanaman. Tanamlah tanaman dengan jarak 9x9x9 meter. Dan yang kedelapan, ada metode penanaman. Bagian atas tanah dicampurkan dengan pupuk fosfat dengan dosis 300 gram setiap lubangnya. Dan yang kesembilan, lakukanlah penyiangan selama 4 minggu sekali pada musim penghujan dan 6 minggu atau sampai 2 bulan pada musim kemarau. Dan yang ke-10, ada penjarangan dan penyulaman. Hal ini merupakan penukaran terhadap tanaman yang tumbuh dengan cacat. Dan yang ke-11, ada perampalan. Perampalan sendiri merupakan membuang daun yang telah berwarna coklat karena sudah kering. Dan yang ke-12, ada pemupukan. Pemupukan dikerjakan ketika tanah yang ditanami sudah kekurangan nutrisi untuk tanaman. Dan yang ke-13, ada teknik perawatan. Lakukanlah penyiraman apabila memasuki bulan kemarau dan jarangnya hujan turun. Untuk mencegah hal tersebut, sebaiknya dilakukan penyiraman yang terkontrol, yaitu dilakukan sekitar 3 hari sekali, atau sebaiknya penyiraman ini dilakukan pada saat sore hari. Untuk masa panen buah kelapa sendiri ini berlangsung sepanjang tahun loh. Setiap pohon dapat dipanen sebulan sekali. Jangka waktu panen tergantung dari periode penyiangan dan perbaikan tanah yang dilakukan oleh pemilik kebun itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat produksi kelapa di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat produksi kelapa di Indonesia mencapai 2,85 juta ton pada tahun 2021. Nilai tersebut naik 1,47% dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,81 juta ton. Produksi kelapa Indonesia cenderung menurun dalam 1 dekade terakhir ini. Awalnya, jumlah produksi kelapa Indonesia sebesar 3,17 juta ton. Angkanya pun menurun 7,43% menjadi 2,94 juta ton pada tahun berikutnya. Produksi kelapa Indonesia sempat naik 3,85% menjadi 3,05 juta ton pada tahun 2013. Kenaikan tersebut hanya bertahan 1 tahun. Angka produksi kelapa Indonesia terus turun hingga tahun 2020. Produksi kelapa Indonesia baru kembali meningkat pada tahun 2021 setelah turun selama 7 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktivitas ekspor-impor kelapa di Indonesia. Indonesia adalah produsen dan eksportir terbesar minyak sawit di dunia. Namun, Indonesia juga merupakan penghasil gas emisi rumah kaca terbesar setelah Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat. Mayoritas hasil produksi minyak kelapa sawit Indonesia diekspor. Negara-negara tujuan ekspor yang paling penting adalah Republik Rakyat Tiongkok, India, Pakistan, Malaysia, dan Belanda. Walaupun angkanya sangat tidak signifikan, Indonesia juga mengimpor minyak sawit, terutama dari India.
Meningkatnya permintaan minyak sawit dalam negeri sebenarnya bisa berarti bahwa pengiriman minyak sawit mentah dari Indonesia akan mandek di tahun-tahun mendatang jika pemerintah Indonesia tetap berkomitmen terhadap moratorium konversi lahan gambut. Industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit adalah industri kunci bagi perekonomian Indonesia. Ekspor minyak kelapa sawit adalah penghasil devisa yang penting dan industri ini memberikan kesempatan kerja bagi jutaan orang di Indonesia. Dalam hal pertanian, minyak sawit merupakan industri terpenting di Indonesia yang menyumbang antara 1,5 sampai 2,5% terhadap total produk domestik bruto atau PDB. Hampir 70% perkebunan kelapa sawit terletak di Sumatera. Tempat industri ini dimulai sejak masa kolonial Belanda, sebagian besar sisanya sekitar 30% berada di Pulau Kalimantan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai prospek dan potensi kelapa sawit di Indonesia. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.